Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastarshiduhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان لإقرار ربوبية الله ولإرغام من جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وسيد غر المحجلين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وتكرم وتحنن على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله والدعاء إلى الخير والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله وثوابه وقربه. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأخ بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة. أما بعد. Al mukarramun yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul bersama para habaib, bukan hanya satu ataupun dua habaib. Alhamdulillah kita berkumpul sebagian besar dari majlis pada malam hari ini rata-rata habaib. Dan semoga dengan perkumpulan yang mulia ini kita mendapatkan kemuliaan dengan mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat duduknya kita bersama mereka. Khususnya yang sama-sama kita muliakan yaitu Al-Habib Hashim Al-Habsyi. Beliau adalah salah satu dari murid Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun dan beliau adalah termasuk guru Al-Faqir pribadi. Dan di samping Al-Faqir adalah Habib Abdul Ghani As-Saggaf. Beliau adalah paman ulun, Marina ulun. Dan di samping lagi ada Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Kharid dan beliau adalah Habib Ja'far As-Saggaf serta Al-Habib Sulaiman Al-Gadri dan Habib Usman As-Saggaf dan juga ada ipar ulun Habib Bagir serta Habib Muhammad dan seluruh para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya dan juga tidak mengurangi rasa ta'zim kami, rasa hormat kami kepada mereka. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya maulid, dengan berkahnya majlis ta'lim, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan mereka dengan kehidupan yang berkah. Setiap langkah mereka selalu diridhai oleh Allah dan Rasulnya, dan semoga berkatnya mereka kita berkumpul bersama mereka, kita direstui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Muhammad. Amin amin ya rabbal
alamin. Yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, yaitu pewaris dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak juga hilang kesempatan bagi kita. Bahkan kita dimuliakan dengan dua kemuliaan. Kita mulia karena berduduk bersama habaib, yaitu mereka yang mendapatkan kemuliaan dari Rasulullah secara dzati. Karena apa? Karena kemuliaan mereka ada dalam diri mereka, karena sambungan darah mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta yang kedua, kemuliaan yang kita dapatkan pada malam hari ini, kita bisa berkumpul bersama warathatul anbiya, yaitu para alim, para ulama, yang beliau semua mendapatkan sifat dari Rasulullah, yaitu berupa ilmunya. Dan alhamdulillah kita berduduk bersama keduanya. Semoga dengan kemuliaan duduknya kita bersama mereka, kita bisa berduduk bersama baginda mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang Al-Fakir minta maaf tidak bisa sebutkan satu persatu nama para asatidzah ataupun ulama yang telah hadir pada malam hari ini, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami, rasa ta'zim kami kepada mereka. Kita doakan mereka semoga panjang umurnya. Kita doakan mereka semoga perjalanan mereka selalu direstui oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu menjalankan amanah dari baginda Muhammad selaku menyebarkan ilmunya Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para jamaah dari Majelis Riyadhus Shalihin ataupun dari mustami'in, mau baik sipilnya ataupun militernya, kita doakan mereka yang hadir, mustami'in kita, semoga antum seberataan sehat, semoga antum diberkahi langkah hidupnya, semoga antum Allah Subhanahu wa taala tidaklah keluarkan antum dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah hapuskan segala dosanya, telah kabulkan segala hajatnya, telah sehatkan badannya, telah panjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak luput yang ulun muliakan, yang ulun hormati, para musyahidin, penonton live dari Majelis Riyadhus Shalihin. Al-Fakir mengucapkan rasa terima kasih yang sangat besar. Semoga dari forum Majelis Riyadhus Shalihin bisa mendapatkan manfaat, yaitu tak lain dan tidak bukan didirikan Majelis Riyadhus Shalihin semata-mata untuk menyebarkan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah mengumpulkan kita dengan memanjakan lisan kita, memanjakan pendengaran kita untuk selalu mendengarkan hal-hal yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak luput kembali kita berkumpul setiap minggunya di majelis ini dan setiap malamnya di majelis-majelis yang lain. Tak lain dan tidak bukan niatnya satu. Apa niatnya? Semata-mata ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun, menisbatkan di dalam sebuah hadis dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah mengatakan dengan lisan beliau yang tidak pernah berbohong. Apa yang beliau katakan? Innad dunya yu'tihi Allah ta'ala liman ahabba wa man lam yuhib. Allah katakan dunia kata Rasulullah, Allah berikan kepada siapa? Kepada siapapun yang Allah berikan, bagi orang yang dicintai oleh Allah maupun orang yang tidak dicintai oleh Allah. Tak heran bahwa banyak orang-orang yang bahkan jauh dari rahmatnya Allah, Allah kayakan. Tapi subhanallah, apa kata Rasulullah setelahnya? Wa innad din, pemberian Allah berupa agama, berupa ilmu di dalam keagamaannya, tidaklah Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala telah cintai. Maka semoga apa yang disabdakan oleh baginda Muhammad, walaupun kita tidak termasuk dari orang yang benar-benar ikhlas di dalam menjalankan agama, semoga kita masuk walaupun di belakang-belakangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, mengutip dari sebuah hadis tersebut, maka cukuplah sebuah kebanggaan bagi kita, maka cukuplah sebuah kemuliaan bagi kita
Karena syair menyebutkan sebuah bukti bahwa Allah menginginkan sebuah kebaikan kepada kita dan Allah mencintai kita. Sebagaimana perkataan beliau, "Lau lam turid naila ma arjuhu wa atlubuhu min fadli judika lama alhamtani talaba." Ya Allah, kalau seandainya Engkau tidak menginginkan sebuah kebaikan kepadaku, sebuah hal yang aku harapkan, sebuah hal yang aku dambakan, kalau seandainya Engkau tidak menginginkan tersebut ya Allah, maka niscaya Engkau tidak akan memberi ilham kepada aku, tidak memberi sebuah niatan kepada aku untuk berjalan kepada apa yang aku harapkan. Dan semoga apa yang kita harapkan di majelis mulia ini tak lain dan tidak bukan untuk mendapatkan sebuah kedekatan kepada Rasulullah, sebuah kedekatan kepada Nabi kita Muhammad, sehingga kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jadi resmi. Aslinya ulun seperti ini, jujurlah gugup ulun dihiga ulun ni subhanallah para habaib yang syaiban. Tak pantas ulun menyebutkan hadis-hadis Nabi di hadapan para habaib-habaib, tapi karena ini sebuah perintah dari Guru Al-Faqir dan menjadikan sebuah kebanggaan bahwa Al-Faqir pada malam hari ini mendapatkan dua kesenangan yang sangat luar biasa. Yang pertama yaitu dengan menikahnya adik ulun, yaitu Habib Ahmad Al-Kharid. Maka dari itu beliau tidak ada di sini sekarang. Kada tahu juga baik. Yang kedua, alhamdulillah kita berkumpul ataupun menjalankan rutinitas pengajian kita pada malam hari ini disertai banyak dari zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebuah kesempatan bagi kita untuk mendapatkan ridha-Nya Allah, mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita untuk memantapkan hati dan jiwa kita bahwa kumpulnya kita di sini tak lain dan tidak bukan Allah senang kepada kita. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, beliau mengatakan al-ilmu khairun minad dunya, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Apa kata Imam Ali? Bahwa ilmu, alhamdulillah kita berkumpul di sini untuk mencari ilmu. Ilmunya Rasulullah itu lebih baik dan lebih mulia daripada harta yang kita kumpulkan. Apa kata beliau Imam Ali? Al-ilmu yahrusuk. Ilmu yang kita dapatkan dari sunnah, kita pengajian alhamdulillah Syama'il Muhammadiyah setiap minggunya. Bahkan ada pengajian-pengajian di tempat lainnya yang mengajarkan sebuah ilmunya Rasulullah. Itu menjadikan apa? Menjadikan sebuah penjagaan kepadamu. Ilmu tersebut yang menjagamu. Tapi subhanallah di satu sisi lain wa anta tahrusul mal, dan kalian dengan harta kalian yang menjaganya. Kenapa? Kalau seandainya harta tersebut dibiarkan niscaya hilang. Makanya dari itu kita menjaga harta. Tapi subhanallah ilmu yang menjaga kita. Makanya para bapak-bapak yang memiliki anak, nih satu hal yang menjadikan dasar anak tersebut menjadi apa ataupun menjadi seseorang yang didambakan oleh orang tuanya. Karena apa? Tidak ada anak orang tua ini yang mendambakan anaknya jadi nakal ataupun keluar dari norma-norma agama. Tidak ada. Semuanya mengharapkan setiap anak menjadi anak yang saleh. Setiap orang tua mengharapkan anaknya menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Maka bagaimana caranya? Ajari ilmu. Karena apa? Mustahil bagi seseorang manusia, jangankan seorang suami kepada istrinya, anak ataupun orang tua kepada anaknya, beliau ini tidak akan bisa menjaga selama 24 jam. Karena ada saatnya anak tersebut akan ngicok bahasa Madurana. Apa itu? Mencuri waktu. Saat orang tuanya lengah, beliau ataupun anak-anak tersebut akan apa? Akan melakukan hal yang tidak diharapkan oleh orang tuanya. Maka dari itu ayuhal hadirun, kata Imam Ali bin Abi Thalib, siapa kiranya
sesuatu hal yang bisa menjaga anak tersebut. Tak lain dan tidak bukan adalah ilmunya ataupun ilmu dari agamanya. Sehingga kalau seandainya dia telah belajar mondok, dia belajar agama, ketika ada sebuah hal yang tidak diharapkan ataupun yang keluar dari batasan-batasan agama, suatu hal yang haram ataupun maksiat dari Allah, ilmunya yang menjadikan rem bagi dia untuk tidak melakukannya. Oh, kata agama aku tidak boleh. Oh, ini adalah dosa. Maka subhanallah wal hadirun, Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad beliau mengatakan, nih, ada beberapa orang dari golongan awam, dia sengaja tidak belajar, dia enggan untuk bertakun ataupun menanyakan kepada orang-orang yang alim yang ada di sekitarnya. Dengan alasan apa? Dengan alasan seandainya aku bertanya dan aku tahu jawabannya, niscaya aku akan berhenti. Makanya sekalian aku kada bertakun. Oh, lu kada tahu berarti. Makanya kata Imam Haddad, hayhata. Apakah ketidaktahuannya seorang awam tersebut dengan sebuah ilmu yang menjadikan ilmu tersebut adalah ilmu syariat, apakah itu adalah uzur atau tidak? Maka jawaban dari Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengatakan bukan uzur. Dikarenakan apa? Di sekitar Anda banyak dari ulama, di sekitar Anda banyak dari orang-orang alim. Kelalaian Anda sendiri karena tidak menanyakan hal tersebut kepada orang yang alim. Semoga kita mendapatkan ilmu di majelis-majelis kebaikan dan kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Lanjut. Kita kembali ke laptop ataupun ke pembahasan kita. Apa pembahasan kita? Baca kitab apa kita setiap minggunya? Syama'il Al-Muhammadiyah, karangan dari Imam At-Tirmidzi. Syama'il Al-Muhammadiyah wal Khasa'il Al-Mustafawiyah, sebuah karangan dari seorang Imamul Jalil Al-Kabir, yaitu Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawr At-Tirmidzi, yang kitab tersebut dikhususkan untuk membahas tentang setiap hal yang bersangkutan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tujuannya apa? Untuk tambah pengetahuan kita kepada Nabi kita, sehingga ketika nambah pengetahuan kita tahu kepada Nabi kita, menimbulkan sebuah cinta yang mendalam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita ke pembahasan ke-14, bab ma jaa fi sifati sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bab yang ke-14 yang membahas tentang apa? Tentang pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bab sebelumnya menerangkan tentang apa? Tentang cincin dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam At-Tirmidzi beliau membagikan setiap bab sebagaimana apa yang ulun sampaikan, bukan hanya sembarangan ataupun semata-mata hanya beliau menuliskan bab ini, bab 1, bab ini, bab 2, bab ini, tidak. Beliau juga memiliki kepintaran di atas rata-rata. Beliau tertibkan sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi di zamannya Rasulullah. Maka dari itu, sebelum bab ini, Imam Tirmidzi menjelaskan bagaimana cincinnya Rasulullah dari awal sampai akhir. Di antara pembahasan cincin tersebut, ada satu cincin yang dijadikan sebagai stempel untuk menyetempel dari surat-surat yang dikirimkan kepada setiap raja-raja pada saat itu. Maksudnya apa? Rasulullah dengan stempelnya beliau tuliskan sebuah risalah dakwah ataupun dakwah secara tulisan kepada setiap kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu. Maka subhanallah, ketika raja-raja tersebut enggan dan bahkan melakukan sebuah
pekerjaan yang tidak diharapkan oleh Rasulullah, bahkan menyerang Rasulullah, maka hal tersebut akan terjadi sebuah peperangan di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari itu tidak senonoh, Pak. Rasulullah ini tidak main perang. Beliau dengan perjanjian-perjanjiannya, beliau mengirimkan surat-surat dakwahnya, sehingga mereka yang enggan, bahkan yang berkhianat ataupun yang memerangi Nabi, bahwa Rasulullah datang untuk memeranginya. Pemerangan tersebut dalam rangka apa? Menjaga, mendefend. Maka subhanallah, Al-Imam Tirmidzi menjelaskan sebuah perkara-perkara yang bersangkut pautan dengan alat-alat perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, subhanallah, peperangan tersebut di zaman dahulu tidak ada AK-47, ya Pak Hendra. Dulu menggunakan apa? Saif, pedang. Warrumuh, tombak. Wadzara, yaitu alat baju perang dan seterusnya. Maka subhanallah, di zaman itu Rasulullah memiliki, bahkan diceritakan bahwa Rasulullah memiliki 9 pedang. Berapa? 9 pedang. Di riwayat lainnya Rasulullah memiliki 10, bahkan lebih dari 10 pedang. Kemana pedangnya Habib? Ketika membahas masalah al-dhira, alhamdulillah, Al-Fagir kemarin sebulan yang lalu, mun tidak salah, ulun diberikan sebuah misi untuk berjalan ke Banjarbaru untuk mengisi tentang warisan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di forum Sangka Baik, dan alhamdulillah pembinanya ada di sini, Habib Bagir, masya Allah. Doakan Sidin, semoga Sidin sehat, panjang umurnya, ditambahi rezekinya, amin ya rabbal alamin. Di situ ada sebuah penelitian ataupun sejarah Nabi, apakah Rasulullah ini hanya mewariskan ilmunya saja ataupun ada beberapa benda yang diwariskan. Setelah meninggalnya Rasulullah meninggal dalam keadaan meninggalkan beberapa harta beliau. Salah satunya apa? Salah satunya alat perang beliau, ar-rumuh, tombak beliau yang digadaikan kepada seorang Yahudi, dan beberapa petak tanah. Salah satunya adalah tanah yang ada di Fadak. Mana Fadak itu? Fadak itu di Kufah, di Syam sana. Harta tersebut tidak dibagikan kepada ahlul baitnya, tidak dibagikan kepada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan kata Rasulullah, kullu ma taraknahu sadaqah. Setiap apapun yang aku tinggalkan berupa harta, semuanya menjadi sedekah kepada kaum muslimin dan muslimat. Nah, ini adalah hakikatnya orang yang menginginkan hartanya semuanya dibawa ke akhiratnya. Kira-kira ada ndak orang yang seperti itu zaman ini? Ayo, ada kada? Masya Allah, ulun punya guru Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau Hasan bin Ahmad Baharun, ketika beliau meninggal, beliau berwasiat kepada anak-anaknya, setiap apapun yang ada di dalam diri beliau semuanya diwakafkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Habib Segaf bin Hasan Baharun, guru ulun, beliau mengatakan, walaupun duit yang ada di kantong Sidin tidak berikan kepada anak-anaknya, cuman dengan syarat ridhanya ahli waris. Dengan syarat ridhanya ahli waris. Kalau ahli warisnya tidak ridha, maka tidak bisa. Karena wasiat, al-wasiyatu fima duna thuluth. Wasiat ini hanya sepertiga dari hartanya. Mun ada seandainya orang, ulun punya lahan 100 hektar seandainya, ulun wasiat kada ulun berikan kepada anak-anakku, maka tidak bisa terjadi. Hanya sepertiga dari apa? Dari hartanya yang diperbolehkan untuk dijalankan wasiatnya. Paham tuh? Apa yang pian pahami? Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta warisannya. Kok sampai warisan ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Minum dulu. Biar kada terlalu panas.
Alhamdulillah, pembahasan menarik, yaitu pedangnya Rasulullah. Memang Rasulullah telah memberikan sebuah syiar agamanya ataupun ajarannya kepada umatnya untuk belajar ad-difa, membentengi diri, belajar menombak, belajar rakibul khail ataupun menaiki kuda, yang dimana hal tersebut sunnah dari sunnahnya anbiya. Karena apa? Karena merujuk ke dalam sebuah hadis Rasulullah, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minud dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik di mata Allah daripada orang mukmin yang lemah. Maka dari situ Rasulullah mengajarkan untuk riyadhah, untuk apa? Untuk olahraga. Kembali ke hal olahraga, ayyuhal hadirun. Rasulullah telah mensifati bahwa pernah beliau menunjukkan dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan, sayati zaman min ummati. Ada nanti satu zaman dari umatku, yaitu umat akhir, dari zaman akhir yang perutnya besar-besar, kata Rasulullah. Maka subhanallah, inilah zamannya. Dikatakan perutnya besar-besar karena apa? Karena minimnya olahraga. Minimnya olahraga. Bujur kalau. Di sini subhanallah pembahasan tentang saif min suyufillah, yaitu pedang dari pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun buka satu persatu dari kitab-kitab, maka subhanallah beberapa dari pedangnya Rasulullah itu masih dijaga ataupun bahkan sampai di zaman kita itu ada. Setidaknya ada 9 pedang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miliki dan kita bisa melihatnya di museum-museum Islam, yaitu museum di Istanbul ataupun Istanbul. Yang lebih dahsyatnya lagi, ketika ulun buka itu kitab di internet, kadang ulun buka, ada satu pedang yang Rasulullah miliki, yang pedang itu adalah pedang warisan dari Nabi Allah Daud alaihissalam. Jadi tertulis di pedang tersebut nama-nama nabi-nabi yang memegangnya, sampai pada akhirnya dipegang oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Daud dalam Al-Quran, siapa yang hafal Al-Quran? Wallayyannal hadid li Daud. Dari salah satu Allahumma shalli ala Muhammad, mukjizatnya Nabi Daud yaitu apa? Beliau bisa melemahkan besi, sehingga subhanallah dalam riwayat tersebut Rasulullah memiliki pedangnya Nabi Daud. Namanya pedangnya As-Saiful Battar. Kurang lebih seperti ini, subhanallah. Kurang lebih seperti ini, subhanallah. As-Saiful Battar yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam, yang dipegang oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah mendapatkannya? Apakah mendapatkan ini dari hasil dari permintaan Rasulullah? Dari mukjizat Rasulullah? Tidak. Beliau mendapatkan pedang ini dari seorang Yahudi Yathrib, Yahudi di Madinah. Beliau dapatkan dari hasil ghanimah. Karena subhanallah orang Yahudi ini, kembali lagi, mereka ini orang Yahudi tidak percaya, bahkan nabinya dibunuh. Nabi-nabi Bani Israel dibunuh. Kenapa? Karena meyakini bahwa adanya sebuah kesaktian di dalam tubuhnya nabi tersebut. Maka pada saat itu tubuh dari nabi ataupun bekas peninggalan dari nabi tersebut diletakkan di mana? Di peti-peti pada saat itu. Ketika adanya sebuah permintaan, seandainya tidak turun hujan, maka peti tersebut dikeluarkan oleh seorang Yahudi. Sehingga subhanallah min karamat min mukjizat hadzal nabi, dari kemuliaan nabi tersebut, apapun keinginan tersebut dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil alih dari peninggalan nabi-nabi zaman dahulu, salah satu yang mendapatkannya adalah pedangnya Nabi Daud alaihi salam.
yang dimana Nabi Daud ini diwariskan kepada Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman diwariskan kepada Nabi Zakaria kalau tidak salah. Dan Nabi Idris setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau seandainya dilihat secara detail, ada nama-nama dari apa? Dari nama-nama dari nabi-nabi, subhanallah. Nih biar dilihat orang-orang biar. Maulana. Allahumma salli ala Muhammad. Salah satu pedang dari baginda Muhammad yang tidak asing untuk kita dengar yaitu apa? Pedang Dzul Fikar ataupun Dzul Faqqar. Pedang tersebut bermatanya dua, runcingnya dua. Yang dimana salah satu pedang yang disayangi oleh Rasulullah adalah pedang Dzul Faqqar. Bahkan dikatakan la yakad yufariquh. Rasulullah sampai tidak pernah meninggalkan dari pedang Dzul Faqqar tersebut. Sampai pedang Dzul Faqqar tersebut akhirnya diberikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Bahkan ketika Fathu Makkah, Rasulullah ketika memasuki kota Makkah, menguasai Makkah, yang digunakan, yang dipegang pedangnya adalah pedang Dzul Faqqar. Dzul Faqqar yaitu pembelah di antara kebenaran dan kebatilan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ketika beliau bertarung satu lawan satu bersama Amr bin Abil Wud kalau tidak salah, yang diriwayatkan bahwa Amr bin Abil Wud ini beliau adalah seorang panglima perang yang tidak ada satupun sahabat yang berani melawannya. Bahkan pada saat itu peperangan Khandak. Apa perang Khandak ini? Perang parit. Yaitu Rasulullah dikepung oleh sekutu dari musuh. Jadi musuh bersekutu dengan musuh-musuh Islam. Akhirnya dikepung dan Sayyidina Salman Al-Farisi memberikan sebuah parit ataupun lobang, yang dimana lobang tersebut tancapkan tombak-tombak dan tidak ada satupun orang yang bisa melewati lobang tersebut kecuali seorang Amr bin Abil Wud. Beliau ataupun dia dengan gagahnya, kudanya tersebut bisa melompati dan mengatakan, "Ya Muhammad, mana muharibmu?" Dulu Pak, orang Bahari ini di zaman Rasulullah sebelum terjadinya peperangan itu pasti duel dulu. Itu beraninya orang Bahari. Diambil yaitu pasukan ataupun komandan-komandannya, pahlawan-pahlawannya, dan mengatakan, "Wahai Muhammad, mana muharibmu? Mana yang ahli perang ataupun jagawanmu mana?" Maka melihat Sayyidina Abil Wud, Sayyidina Umar diam. Bahkan Sayyidina Umar terdiam pada saat itu. Tidak ada yang berani mengangkat tangannya kecuali Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka diabaikan oleh Rasulullah dikarenakan apa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada saat itu masihlah syab, masihlah muda pada saat itu. Bahkan diriwayatkan Sayyidina Ali, beliau ketika memegang pedang Dzul Faqqar tersebut diseret pedangnya karena apa? Tidak mampu untuk mengangkat dari pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai diceritakan diabaikan Sayyidina Ali dan menanyakan siapa yang akan bertanding bertanding dengan Abil Wud ini, Amr bin Abil Wud. Maka tidak ada yang berani, Sayyidina Ali lagi. Sampai 3 kali, maka Rasulullah memberikan pedangnya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yuharwil. Apa yuharwil? Dari saking semangatnya beliau seakan-akan berlari untuk mendekati dari siapa? Dari Amr bin Abil Wud ini. Subhanallah, terjadi percakapan yang sangat singkat. Karena apa? Amr bin Abil Wud ini adalah seorang teman dari ayahnya Sayyidina Ali, yaitu Abi Thalib. Dan beliau mengatakan kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, saya ini kenal sama bapak kamu. Udah tidak apa-apa, kamu pergi aja, aku memaafkanmu." Maka apa jawaban Sayyidina Ali? "Bukan kamu yang memberikan pilihan, aku yang memberikan pilihan. Antara kamu masuk Islam atau kamu mati dengan pedangku."
Maka subhanallah, maka melihat dari hal tersebut seorang pahlawan ataupun seorang jagawan diremehkan dengan anak yang baru ingusan bahasanya, dia turun dari pedangnya, dari kudanya, dia tebas kudanya sampai putus dari kepalanya, dari saking kuatnya itu tebasan. Maka mendatangi siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan keadaan yang sangat marah karena telah dilecehkan. Apa kata Sayyidina Ali? Analladzi sammatni ummi bihaidarah. Aku yang dinamakan oleh ibuku dengan apa? Haidarah, seorang macan. Amr bin Abil Wud sebelum beliau berperang, beliau mimpi diterkam oleh macan. Maka mendengar dari syairnya dari Sayyidina Ali, bergemetar badannya. Maka pada saat itu ayyuhal hadirun, diceritakan yurwa dari kitab-kitab sejarah, setiap debu berterbangan sampai tidak terlihat bagaimana peperangan tersebut ataupun duel tersebut terjadi. Sahabat tidak ada yang melihat. Sampai subhanallah turun debu tadi. Ketika turun debu tadi, Sayyidina Ali keluar dari debu tersebut dan melihat Amr bin Abil Wud telah terbelah menjadi dua. Itu keberanian dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Oh, jam 9 sudah. Belum baca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi sifati sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar haddatsana Wahab bin Jarir haddatsana Abi haddatsana Qatadah an Anas qala kanat qabi'atu sayfi Rasulillah min fiddah. Di sini hadis yang pertama diriwayatkan dari Sayyidina Muhammad bin Bashar. Sayyidina Muhammad bin Bashar mendapatkan hadis tersebut dari Wahab bin Jarir, mendapatkan hadis tersebut dari Abi yaitu Jarir, mendapatkan hadis tersebut dari Qatadah. Nah, kembali lagi ke Qatadah. Qatadah adalah salah satu guru dari Sayyidina Anas Sayyidina Malik, yaitu mazhab Malikiyah. Gimana Qatadah ceritanya? Masih ingat? Sayyidina Qatadah setelah beliau telah menjadi seorang alim ulama, telah lulus dari pekerjaannya ataupun belajarnya, beliau bagi 1 tahun menjadi 4 bagian. 3 bulan pertama beliau sibukkan hari-harinya dengan apa? Dengan berdagang. Setelah 3 bulan tersebut selesai, 3 bulan selanjutnya beliau gunakan untuk apa? Untuk berhaji. Setelah berhaji ataupun 3 bulan beliau selesaikan di dalam kota Makkah ataupun tanah haram, 3 bulan selanjutnya beliau gunakan untuk apa? Untuk belajar, berdakwah kepada Allah. 3 bulan selanjutnya beliau gunakan untuk berperang fi sabilillah. Jadi subhanallah, ulama bahari itu seperti itu, Pak. Jadi beliau gunakan semua waktunya sekiranya bisa mengumpati salafun salih ataupun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kanat qabi'atu sayfi Rasulillah min fiddah. Sayyidina Anas bin Malik beliau mengatakan pegangan dari pedangnya Rasulullah itu dari fiddah. Apa fiddah? Dari perak. Oh, boleh Habib pegangan pedang ini dari fiddah, dari perak? Maka jawabannya boleh. Karena itu adalah khususiyah. Karena bab istisna, pegangan alat perang yang terbuat dari fiddah itu diperbolehkan. Kalau dari emas bagaimana? Tidak boleh. Dari emas tidak boleh. Habib, kira-kira laki-laki ini apa aja yang boleh emas? Cincin tidak boleh. Memakai emas bagi laki-laki haram kecuali di beberapa tempat. Salah satunya gigi. Gigi biasanya kan ada kalau orang yang pakai emas. Itu tidak apa-apa secara syar'an selagi 1 gigi, bukan semuanya emas. Terus salah satunya apa? Unmulah, yaitu apa? 1 jari. Apa ini? Ini apa? Bukan ini lah. Ada 3 ruas jari. Kalau seandainya ruas jarinya terputus, digantikan dengan emas, itu boleh. Itu mustasna. Kalau semuanya tidak boleh,
Hanya satu ruas jari aja yang diperbolehkan untuk menggunakan emas. Salah satunya apalagi hidung. Nah, mun hidung pian hilang, gantikan emas kada apa-apa. Nah, karena apa? Di zaman bahari, zaman peperangan dahulu sangat rancak orang hilang hidungnya karena tebasan pedang ataupun apa. Jadi untuk menggantikan dari hidung tersebut menggunakan emas. Itu diperbolehkan. Jadi hanya 3 hal. Gigi, ruas jari, sama hidung. Itu dijelaskan di Minhajul Talibin karangan dari Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Terus yang hadis yang kedua, haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Mu'adz bin Hisham, haddatsani Abi an Qatadah an Sa'id an Abi Hasan Al-Basri. Dari siapa? Dari Abi Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Beliau mengatakan kanat qabi'atu rusayfi Rasulillah min fiddah. Hadisnya sama, periwayatannya beda. Terus yang ketiga, haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Sadran Al-Basri, haddatsana Talib bin Juhair an Hud wa huwa ibnu Abdullah bin Sa'id an jaddihi qala dakhala Rasulullah Makkah yawm al-fath wa ala sayfihi dhahabun wa fiddah. Hadis diriwayatkan oleh siapa? Sa'id. Beliau mengatakan waktu Rasulullah masuk ke dalam kota Makkah, kapan itu? Berarti ayyam Fathu Makkah, ketika Fathu Makkah ataupun penaklukan kota Makkah. Rasulullah masuk dan terlihat pada saat itu Rasulullah telah menggunakan ataupun pedang yang dibawa oleh Rasulullah ada peraknya, ada emasnya. Loh Habib, katanya emas kada boleh diletakkan ataupun ditaruh sebagai perhiasan dari pedang. Maka al-imam ataupun ketika kita membahas al-jarh wa ta'dil, membahas hukumnya mustalah ataupun hukumnya hadis, terlihat di sini bahwa hadis ini adalah hadis mungkar. Apa hadis mungkar? Hadis mungkar adalah hadis dhaif yang apa? Yang melanggar terhadap hadis sahih. Hadis sahihnya apa? Tidak boleh menggunakan emas. Ini ada hadis dhaif yang mengatakan Rasulullah membawa emas, maka tidak dipakai secara hukum syariat. Fahamlah? Kada harapan. Intinya apa? Hadis ini adalah hadis dhaif, tidak terpakai. Maka dari sini qala Talib fasa'alathu 'anil fiddah. Talib ini mengatakan ini fiddah, ini perak. Maka jawaban dari faqala jadduh, beliau mengatakan kanat qabi'atu sayfi Rasulullah min fiddah. Talib mengatakan bahwa kenapa kok bisa Rasulullah menggunakan pedang dari emas? Maka ditanya lagi oleh Talib. Maka perawinya ataupun yang meriwayatkan hadis tersebut mengatakan, oh tidak, Rasulullah hanya menggunakan perak. Maka dari sini apakah perawinya berbohong? Tidak. Perawinya hanya sabaqal lisan, terpelencok, kelepasan. Allahumma salli ala Muhammad. Hadis yang ke-109, haddatsana Muhammad bin Syuja' al-Baghdadi, haddatsana Abu Ubaidah al-Haddad an Utsman bin Sa'id an Ibn Sirin. Qala sana'tu sayfi ala sayfi Samurah bin Jundub. Hadis diriwayatkan oleh siapa? Muhammad bin Sirin. Siapa Sirin? Sirin ini adalah salah satu saudara dari Mariyatul Qibtiyah. Siapa beliau? Istri dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirin mendapatkan doa dari Rasulullah. Sirin seorang tabi'i. Beliau minta tawassul kepada Allah, kepada Rasulullah untuk menjadikan setiap anaknya menjadi anak yang saleh. Maka subhanallah, beliau memiliki 10 anak, semuanya orang alim, semuanya ulama. Berkat apa? Doa. Maka subhanallah, setiap anak ini menjadikan sebuah dorongan kepada kita, jangan pernah dosan untuk mendoakan anak-anak kita. Karena tidak ada yang menyangka bahwa Allah akan mengabulkannya dengan doa-doa kita. Salah satunya siapa? Muhammad bin Sirin. Siapa Muhammad bin Sirin? Muhammad bin Sirin adalah salah satu orang yang ahli takwil dalam mimpi. Ketika mimpi, cari kitabnya Muhammad bin Sirin ada. Beliau meninggal juga di Mesir di
kuburan ataupun di kuburan. Apa kuburan? Kuburan. Tahu kuburan lah. Apa kuburan? Ini bujur. Nah, di kuburannya para habaib. Karena subhanallah yang ulun tahu bahwa beliau salah satu seorang yang cinta sangat luar biasa kepada anak cucu dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai meninggalnya bersama dari kuburan-kuburan dari ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, aku dari saking cintanya, aku telah membuat satu pedang yang pedangku tersebut menirukan siapa? Menirukan salah satu sahabat Nabi yang bernama Samurah bin Jundub. Samurah bin Jundub ini seorang Ansar, seorang fatah, yaitu anak kecil di Ansar. Maka dari itu kita sering melihat periwayatan hadis terhadap muha ataupun paras dari Rasulullah diriwayatkan kadang dari Samurah bin Jundub karena sigharus sahabah. Kenapa? Apa hubungannya, Beb? Bahwa Muhammad bin Sirin membuat pedang yang sama dengan Samurah bin Jundub. Ada terusannya. Karena Samurah bin Jundub cinta kepada Rasulullah, dia membuat membuat pedang yang sama dengan pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ayyuhal hadirun, lihatlah apa? Ketika kita mengambil sebuah faedah-faedah, hikmah-hikmah, apa tujuannya? Bahkan Muhammad bin Sirin tersebut menggunakan ataupun membuat pedang yang sama dengan pedang yang ditiru dari pedangnya Rasulullah. Kembali lagi kepada apa? Menginginkan sebuah persamaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ayyuhal hadirun, apapun yang kita dapatkan pada malam hari ini, mari kita kembali lagi ke jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata ulama, apa sih ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat dan yang diamalkan. Apa ilmu yang dikatakan itu sudah diamalkan adalah apa? Ketika kita mendapatkan ilmu, kita amalkan walaupun satu kali dalam seumur hidup kita. Kenapa ya hadirun? Ya safatu zubat fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Ilmu kita yang kita dapatkan setiap harinya itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ilmu tersebut tidak diamalkan. Maka dari itu kita amalkan sedikit demi sedikit ilmu kita walaupun satu kali seumur hidup, dengan niatan apa? Dengan niatan bagaimana kita ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan apa? Tidak ada harapan kecuali syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bab tentang pedang dari Rasulullah sudah selesai. InsyaAllah di minggu depan akan membahas tentang zira', yaitu tamengnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat kepada kita semua. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini, ilmu yang kita timba, semoga menjadi keberkahan bagi kita, menjadi keberkahan bagi anak-anak kita, sehingga anak-anak kita Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai anak yang saleh, yang salehah, yang bisa menjadikan penerus dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan Rasulullah, dengan syafaat Rasulullah, tidaklah berkumpul di majelis yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan segala dosa kita, sehingga tidaklah keluar dari majelis ini kecuali dosa kita telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kita telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan panjang umur, diberikan sehat badan, sehingga ketika panjangnya umur kita dan sehatnya badan kita, Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita dalam keadaan husnul khatimah, jauh dari fitnah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya alhamdulillah, kebahagiaan dari majelis Riyadhus Shalihin tidaklah dinikmati oleh keluarga saja. Dengan menikahnya akhina Habib Ahmad Al-Khirid, ulun mengundang Buhan Pian Perataan untuk menghadiri acara unduh mantunya. Karena mungkin ada beberapa dari teman kita ataupun jamaah yang gak bisa hadir ke acara yang perempuan. Jadi insyaallah pada malam Jumat ulun berisi acara di sini, tasyakuran ataupun bahasa Jawanya unduh mantu. Untuk siapa? Untuk Buhan Pian Perataan. Jadi ulun harapkan kehadiran pian dalam
ikut merayakan ataupun bahagia dengan nikahnya saudara ulun. Semoga beliau dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kapan? Malam Jumat insyaallah. Jadi dimulai acaranya dari jam 2. Dari jam 2 ulun besaruan orang-orang kampung. Jadi mungkin a'dha dari majelis malam Jumatnya nyaman kita bermaulidan lagi di sini. Insyaallah ulun adakan tanya jawab. Jadi ada yang berikit dalam hati itu takut ya. Paham tuh? Alhamdulillah rabbil alamin. Mungkin ada yang tanyakan? Dan ulun lupa juga habis ini acara Habib Jofi di sana ada sedikit samar ataupun apa namanya Beb? Samar ini Beb. Gambus. Dan subhanallah keluarga dari Habib Hamzah ataupun kami bagi yang tidak ada kesibukan silahkan hadir di sana. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله يستغشى المصطفى من إله الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآن والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهض بكل صلح صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش السحب والحمد لله في البطن والتناهي.